Bab 249, Kisah di balik lukisan itu. Permintaan Penatua Chu benar-benar di luar dugaan Wei. Bagaimana mungkin dia menyangka bahwa permintaan wanita sehebat itu adalah memintanya untuk mencuri sebuah lukisan? Ya, mencuri satu lukisan memang bukan hal sulit bagi Wei. Tapi masalahnya bukan pada aksinya, melainkan lokasi lukisan tersebut karena lukisan itu tergantung di dalam aula penegakan hukum, lebih tepatnya lagi, di dalam kamar milik gurunya sendiri. Dengan kata lain, Penatua Chu sedang memintanya untuk mencuri lukisan milik gurunya sendiri. Kau tak perlu curiga aku menyimpannya, jahat, ucap Penatua Chu sebelumnya dengan nada tenang. Itu hanya lukisan potret biasa. Bahkan di luar sana, nilainya tak sampai 10 tel perak. Namun, lukisan itu punya makna pribadi bagiku. Jika kau bisa membawakannya, kita baru bisa bicara soal transaksi selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Penatua Chu tak menjelaskan lebih lanjut. Ia langsung membalikan badan dan pergi begitu saja, meninggalkan Wei yang masih terdiam penuh kebingungan. Sepanjang perjalanan dari aula Danding kembali ke aula penegakan hukum, kepala Wei penuh pertanyaan. Bahkan ketika sudah tiba kembali di dalam sektenya, dia masih belum menemukan jawaban yang pasti. Apa yang harus ia lakukan? Menolak? Menerima? Mengabaikan? Secara logika, seharusnya ia langsung menolak. Memangnya pantas mencuri milik orang lain apalagi milik gurunya sendiri? Biarpun itu hanya sebuah lukisan, tetap saja rasanya seperti bentuk pengkhianatan. Namun, entah mengapa, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pencurian biasa. Bagaimanapun juga, ini hanya lukisan murahan. Bukan pusaka. Bukan senjata spiritual. Lalu, mengapa gurunya menyimpannya di ruang pribadi di aula penegakan hukum? Dan kenapa Penatua Chu menginginkannya? Apa sebaiknya aku bicara langsung pada guru? Pikir Wei sejenak. Tapi segera ia membantah gagasan itu. Kalau ia jujur bicara, maka justru akan membuat gurunya berada di posisi sulit. Jika sang guru mengizinkan, mungkin ia sendiri akan merasa berat untuk melepaskan lukisan itu. Tapi jika menolak, maka bisa jadi malah membuat dirinya merasa bersalah kepada Wei. Itu bukan solusi. Wei menggeleng pelan dan mencoba mencari jalan tengah. Lebih baik aku lihat dulu lukisan itu seperti apa. Kalau ternyata berharga, aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi kalau memang lukisan biasa saja, barulah aku bicara jujur pada guru dan serahkan keputusan padanya. Setelah sampai pada kesimpulan itu, hatinya sedikit lebih tenang. Terus terang, walau sudah sering masuk ke kamar gurunya, ia bahkan tak ingat seperti apa lukisan yang dimaksud. Siapa juga yang memperhatikan lukisan biasa di dinding? Saat tiba di tangga depan aula, ia menghentikan beberapa murid penjaga. Apakah penatuan ada di atas? Melapor, kakak senior. Penatuan keluar 1 jam yang lalu? Jawab salah satu dari mereka. Namun Kapten Zhou sedang berada di atas. Terima kasih. Dengan jawaban itu, Wei segera menaiki lantai tertinggi aula penegakan hukum. Momen sempurna gurunya sedang tidak di tempat. Inilah saat yang tepat untuk memeriksa lukisan itu tanpa dicurigai siapapun. Kakak senior. Begitu tiba di dekat kamar gurunya, ia langsung berpapasan dengan Zhao Yang, kapten tim penegak hukum, yang baru saja keluar sambil membawa tumpukan dokumen. Wajah Zhao tampak lelah. Jelas dia baru selesai mengurusi urusan administrasi yang menggunung. Kenapa kau tidak datang lebih awal? Keluhnya dengan nada kesal. Wei tertawa kecil. Haha, justru sekarang waktu yang pas, bukan? Zhao yang mendengus. Kau kesini ada urusan? Cuma mau ambil sesuatu. Perlu kubantu angkut dokumen itu ke bawah? Tidak usah. Kau urus urusanmu saja. Aku turun duluan. Zhao tidak menaruh curiga sama sekali. Sebagai kapten penegak hukum, dia jauh lebih sibuk dibandingkan Wei. Dan kini, kamar itu kosong sepenuhnya.
kesempatan bagus. Pikir Wei Yi, langsung membuka pintu dan masuk. Ia memutar pandangan, namun tidak ada lukisan apapun di dinding yang tampak mencolok. Ia mengernyit, merasa ada yang janggal. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dengan cepat. Ia melangkah ke belakang meja sang guru dan menarik tirai samping. Benar saja. Di balik tirai itu, tergantunglah sebuah lukisan. Lukisan itu memang terlihat sangat biasa. Goresan kuasnya kasar, jelas bukan karya pelukis ternama. Kertasnya lusuh, bahkan bingkainya pun terkesan seadanya jauh dari kesan bernilai tinggi. Kalau dijual pun, mungkin benar-benar tak sampai 10 tael perak. Lukisan itu menggambarkan sosok seorang wanita. Dan semakin diamati, ia merasa wajah wanita itu agak mirip dengan Penatua Chu. Jangan-jangan, ini memang lukisan Penatua Chu saat muda? Itu sebabnya dia ingin mengambilnya kembali. Wei Yi memegangi dagunya, berpikir keras. Selain kemiripan wajah itu, ia benar-benar tak menemukan nilai istimewa dari lukisan ini. Kau suka lukisan itu? Sebuah suara berat dan tua tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara yang sangat dikenalnya. Tubuh Wei Yi langsung menegang. Bahkan tanpa berbalik pun, ia tahu itu pasti gurunya, Penatua Yan. Bukan hanya dari suara, tapi juga dari cara ia muncul tanpa suara sedikit pun. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli sejati sekelas gurunya. Wei Yi perlahan berbalik sambil menyunggingkan senyum kaku. Hehe, guru, Anda kembali lebih cepat dari yang saya kira. Itu, saya hanya lewat dan... Belum sempat ia menyelesaikan alasan yang dibuat-buat, Penatua Yan sudah membuka suara. Ini pasti permintaan dari Penatua Chu, bukan? Nada bicaranya datar, seolah sudah mengetahui semuanya jauh sebelum Wei Yi menginjakkan kaki di ruangan itu. Wei Yi membuka mulut, terdiam beberapa saat, lalu hanya bisa tersenyum getir. Guru, bagaimana Anda bisa tahu? Sebuah pertanyaan yang keluar dari mulutnya, tetapi dalam hatinya, ia tahu. Lukisan itu pasti menyimpan sebuah cerita lama. Cerita yang mungkin melibatkan cinta, masa lalu, atau luka yang tak pernah sembuh. Dan kini, kisah itu akan segera terungkap. Itu mudah ditebak. Sebuah suara yang tak asing terdengar dari belakang, dan sesosok wanita perlahan berjalan mendekat. Penatua Chu melangkah santai hingga berdiri tepat di sisi Wei Yi. Tatapannya mengarah lurus ke lukisan di hadapan mereka, dan dengan suara tenang, ia berkata, "Karena satu-satunya orang yang peduli dengan lukisan itu, hanya dia." Lalu, seakan teringat sesuatu, ia menoleh ke Wei Yi, matanya sedikit menyipit. "Tapi kenapa dia menyuruhmu mencurinya?" Wei Yi sedikit kikuk, namun akhirnya menjawab terus terang. "Aku ingin membeli beberapa resep pil tingkat 5 darinya. Lalu, dia malah mengajukan permintaan ini. Tapi sungguh, aku tak berniat mencuri. Aku hanya penasaran, jadi aku datang untuk melihatnya terlebih dahulu. Tak kusangka, guru justru sudah kembali." Penatua yang tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Tatapan matanya tenang, namun dari nada suaranya, ada sedikit luka yang tersembunyi. "Penasaran, ya?" Gumamnya, lirih, seolah lebih bicara pada dirinya sendiri daripada pada Wei Yi. Wei Yi melihat ekspresi gurunya, lalu bertanya hati-hati. "Guru, lukisan ini punya cerita, ya? Perempuan dalam lukisan ini, apakah itu Penatua Chu saat muda?" Penatua Yan menggeleng perlahan. "Bukan dia. Itu adalah kakak perempuannya." Wei Yi terkejut. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, gurunya sudah melanjutkan. "Sayangnya, dialah yang aku bunuh." Kata-katanya sederhana, tapi mengguncang hati. "Karena aku, dia meninggal. Dan sejak saat itu, adiknya, Penatua Chu, menyimpan dendam mendalam padaku. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi dia belum pernah memaafkanku." Suara itu begitu datar,
tapi menyimpan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Penatuayan menarik napas panjang. Kedua matanya perlahan terpejam, dan pada sudut-sudutnya tampak sedikit bergetar. Kesedihan dalam dirinya tak bisa ia sembunyikan dari muridnya. Saat itulah, Wei mulai mengerti segalanya. Mengapa Penatua Chu selalu bersitegang dengan gurunya? Mengapa sang guru tak pernah membalas, justru selalu bersikap lunak? Ternyata bukan karena takut, melainkan rasa bersalah. Ambillah lukisan ini, ujar Penatuayan pelan saat membuka kembali matanya. Berikan padanya. Dia sudah menginginkan lukisan itu selama belasan tahun. Dan aku menyimpannya pun untuk apa? Orangnya sudah tak ada. Hanya tersisa lukisan, apa gunanya? Kalau lukisan ini bisa sedikit melegakan hatinya, maka itu sudah cukup bernilai bagiku. Ia kemudian menoleh pada Wei, sorot matanya dalam dan tenang. Serahkan ini padanya, dan sampaikan, aku tahu dia tak akan memaafkanku. Aku juga tak berharap dimaafkan. Tapi katakan bahwa aku belum pernah melupakan kematian kakaknya. Dan suatu hari nanti, aku pasti akan membalas dendam itu dengan bunga dan darah. Wei mengepalkan tangannya. Suara hatinya bergetar oleh tekad sang guru. Guru, siapa sebenarnya musuh dari ibu guru? Saat waktunya tiba untuk membalas dendam, izinkan aku ikut membantu. Penatuayan tersenyum. Senyumnya tidak besar, namun mengandung rasa bangga yang dalam. Kau punya niat seperti itu saja, aku sudah sangat bersyukur. Nanti, saat kau berhasil menembus tingkat Wuzhong, mungkin kau akan cukup kuat untuk berdiri di sampingku. Di bawah sinar cahaya yang menerobos dari jendela, lukisan itu terlihat diam tak bergerak. Namun dalam diamnya, tersimpan kisah cinta, dendam, dan luka lama yang masih berdenyut. Dan kini, kisah itu mulai bergerak kembali. Melalui tangan seorang murid muda, yang tak menyadari bahwa ia perlahan telah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Bab 250, Resep Pil Seharga Langit. Waktu terus bergulir hingga mentari mulai tenggelam di ufuk barat. Sore itu, Wei kembali lagi ke tempat yang sama puncak Aula Danding, ruangan eksklusif yang terletak di bagian tertinggi dari Danding Hall, tempat para alkemis berbakat berlatih dan berkumpul. Di dalam ruangan itu, seperti sebelumnya, hanya ada dua orang, Wei Yi dan Penatua Chu. Namun suasananya kini jauh berbeda dari sebelumnya. Penatua Chu berdiri di hadapan lukisan yang baru saja diserahkan oleh Wei Yi. Kali ini, ia tidak menyapa atau menoleh ke arahnya sedikit pun. Ia hanya diam, menatap dalam-dalam ke arah lukisan yang tergantung di depannya. Wajahnya tampak kosong dan terpaku, namun jika diperhatikan lebih saksama ekspresinya, justru menyeratkan gejolak perasaan yang dalam. Matanya sedikit berkaca-kaca, seolah sedang ditarik kembali ke masa lalu oleh sosok dalam lukisan itu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali ia melihat lukisan itu. Sosok perempuan dalam lukisan, dengan wajah lembut, sorot mata teduh, dan senyuman yang begitu akrab semuanya begitu lekat dalam ingatan Penatua Chu. Lukisan itu bukan sekadar coretan tinta di atas kanvas, melainkan pengingat yang menghantam hatinya dengan keras. Kakak! Gumamnya dalam hati. Suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh perasaan. Lukisan itu bukan ia minta karena ambisi atau siasat. Ia hanya ingin melihat wajah itu. Sekali lagi, ia hanya ingin mengenang kembali orang yang pernah mengisi hidupnya dengan kehangatan sebelum segalanya berubah menjadi dendam dan darah. Seiring tatapannya menyelami lukisan, kenangan masa lalu pun bermunculan. Rasa sakit yang selama ini dikubur dalam-dalam di hatinya ikut menyeruak. Luka lama itu kembali menganga. Ia tidak pernah lupa siapa yang menghancurkan keluarganya. Ia tahu benar siapa yang membunuh kakaknya, dan dendam itu masih tersimpan utuh hingga kini. Suatu hari nanti, aku akan kembali ke tempat itu, dan menuntut balas dengan tanganku sendiri. Penatua Chu memang jarang terlibat dalam urusan internal sekte bawang. Hampir seluruh waktunya ia dedikasikan untuk berlatih,
meningkatkan kekuatan, dan memperdalam seni alkimia. Bukan karena ia menyukai pengasingan atau terlalu fanatik terhadap pelatihan. Tapi karena ia harus melakukannya. Ia tidak punya pilihan lain. Musuhnya yang telah menghancurkan segalanya adalah sosok yang sangat kuat. Jika ia ingin menuntut balas, maka satu-satunya jalan adalah menjadi jauh lebih kuat dari siapapun. Namun semua emosi itu, semua beban yang ia pikul, tetap ia sembunyikan rapat-rapat. Bahkan di hadapan Wei Yi, ia tetap tampil dingin dan tenang. Tak lama kemudian, ia menarik napas dalam, menyapu perasaannya yang masih berkecamuk, dan akhirnya berpaling ke arah Wei Yi. "Apakah gurumu menitipkan pesan untukku?" Tanyanya pelan, suaranya sudah kembali netral dan datar. Ia bukan orang bodoh, ia sudah bisa menebak bahwa lukisan itu bukan dicuri oleh Wei Yi, melainkan diberikan secara sukarela oleh lelaki itu penatuaian. Wei Yi pun mengangguk, tanpa ragu menceritakan seluruh isi pesan yang disampaikan gurunya. Ia bahkan memperhatikan raut wajah penatua Chu saat menyampaikan tiap kata, ingin tahu bagaimana reaksinya. Dan seperti dugaan ekspresi penatua Chu terlihat sangat rumit. Ada kemarahan, ada kesedihan, ada keteguhan hati. Namun di balik semua itu, seolah masih tersisa percikan emosi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wei Yi bahkan sempat curiga apakah penatua Chu sebenarnya masih memiliki perasaan terhadap gurunya? Mungkinkah di balik dendam dan kebencian itu, terselip cinta yang tak pernah padam? Apakah ini yang disebut kisah antara ipar dan kakak ipar? Wei Yi sempat berpikir geli, tapi buru-buru menghapus pikiran itu. Ia sadar ini bukan urusannya. Dengan kekuatannya sekarang, dia masih bermimpi membalas dendam? Hai MPH! Penatua Chu mendengus dingin. Wajahnya berusaha terlihat tak acuh dan sinis, tapi Wei Yi tahu dari sorot matanya. Ia tidak benar-benar membenci. Malah ada sedikit getar halus dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, suasana berubah. Penatua Chu menatap kembali ke arah Wei Yi dengan tatapan tenang dan penuh wibawa. "Bagaimanapun caramu mendapatkan lukisan ini, aku akan tetap menepati janjiku padamu. Terima kasih, Penatua." Wei Yi langsung menunduk dalam-dalam, menahan kegembiraan yang membuncah dalam dada. Resep pil tingkat 5. Inilah tujuan utamanya. Dengan resep itu, ia bisa mulai memproduksi pil kelas tinggi yang bisa mempercepat peningkatan kultivasinya secara drastis. Dan dengan kekuatan yang cukup, ia akan bisa menghadapi semua rintangan. Termasuk misi balas dendam Raja Elang, termasuk membantu gurunya membalas dendam, termasuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Tanpa kekuatan, semuanya akan sia-sia. Meski ia kini telah mencapai tingkat Wuling tingkat 6, itu belum cukup. Di dalam sekta mungkin ia bisa berlagak sombong, tapi di luar sana, di hadapan para kultivator sejati, ia masih bukan siapa-siapa. Tapi sebelum ia sempat meminta lebih jauh, Penatua Chu mendahuluinya. "Sebelum kita lanjut, kau tentu tahu nilai dari sebuah resep pil tingkat 5, bukan?" Tanyanya dengan senyum kecil yang licik namun menawan. Wei Yi menelan ludah. "Itu tidak terlalu mahal, kan?" Tanyanya dengan cemas, mencoba membaca situasi. Tentu saja ia tahu resep pil seperti itu jauh lebih berharga dari kebanyakan senjata spiritual atau harta biasa. Memiliki satu resep saja bisa berarti menguasai tambang emas pribadi. Karena jika bahan-bahannya tersedia, maka selama-lamanya pil itu bisa dibuat dan dijual dengan harga selangit. Lebih penting lagi, tidak ada alkemis waras yang mau menjual resep pribadinya. Itu adalah karya hidup mereka, jiwa dan napas dari profesi mereka. Siapa yang mau menyerahkannya begitu saja? Penatua Chu tertawa ringan. "Hehe, sebenarnya tidak mahal, kok. Jika dibandingkan dengan nilai yang bisa diciptakannya, malah sangat murah. Satu resep pil tingkat 5, 1 juta perak. Jadi, kau ingin beli berapa?" "1 juta?" Wei Yi nyaris tak percaya.
Ia tahu akan mahal. Tapi ini sangat mahal. Sebagai perbandingan, senjata roh biasa saja cuma seharga puluhan ribu. Ini 20 kali lipatnya. Melihat ekspresi kagetnya, Penatua Chu langsung menambahkan. Kalau kau merasa aku menjual terlalu mahal, tak masalah. Kau boleh balik jual ke aku. 1 resep, 1 juta. Aku beli semuanya, asalkan resep itu belum aku miliki. Itu bukan sekadar canda. Penatua Chu serius. Dan dari situ, Wei akhirnya sadar harga yang disebutkan bukan dilebih-lebihkan. Bahkan jika dibandingkan dengan nilainya, masih tergolong murah. Wei tak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum pahit, lalu diam-diam menghitung semua simpanannya. Sepertinya untuk membeli satu saja, ia harus mengguncang dunia dulu. Waktu pun perlahan bergulir hingga menjelang senja. Cahaya matahari mulai meredup, dan bayangan pun memanjang di halaman luar pavilion Danding. Sekali lagi, suasana kembali ke ruangan utama di tingkat paling atas bangunan agung tempat para alkemis terbaik berkumpul. Di dalamnya, hanya ada 2 orang, Wei dan Elder Chu. Namun, kali ini Elder Chu tidak langsung menanggapi kehadiran Wei. Tatapannya terpaku ke depan, wajahnya terlihat begitu serius, bahkan nyaris beku dalam ketegangan emosi yang samar. Atau lebih tepatnya, ekspresinya bisa digambarkan sebagai linglung nan syahdu. Pandangan matanya tertuju pada lukisan yang baru saja dibawa oleh Wei, potret seseorang yang telah lebih dari 10 tahun tak ia lihat. Sosok dalam lukisan itu. Raut wajah yang begitu akrab, postur tubuh yang tidak asing, dan perasaan hangat yang tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Ia diam. Begitu lama dan sunyi. Hingga akhirnya. Jiji! Bisiknya lirih, memanggil dalam hati dengan nada yang menggigil. Ia meminta lukisan ini bukan karena ingin menimbulkan masalah, bukan pula untuk siasat licik atau tujuan tersembunyi. Ia hanya ingin melihatnya. Sekadar ingin melihat wajah itu sekali lagi. Namun begitu melihatnya, terlalu banyak kenangan yang menyerbu masuk ke dalam hatinya. Dan bersama kenangan, bangkit pula kebencian yang selama ini ia simpan rapat di dasar jiwanya. Ia tak pernah lupa siapa yang menghancurkan keluarganya, siapa yang menyebabkan kematian sang kakak. Suatu hari nanti, aku pasti akan kembali ke tanah kelahiranku dan menuntaskan dendam dengan tanganku sendiri. Selama ini, Elder Chu sangat jarang terlibat dalam urusan duniawi di dalam sekte. Waktunya hampir seluruhnya ia habiskan untuk berkultivasi dan memperdalam seni alkimia. Bukan karena ia mencintai jalan asketis itu, namun karena ia harus. Itulah satu-satunya jalan untuk bisa memiliki kekuatan yang cukup agar suatu hari nanti dapat membalas dendamnya. Karena musuhnya terlalu kuat. Tentu saja, semua emosi dan pikiran ini tidak ia perlihatkan di depan Wei, seorang junior yang bahkan belum menapaki puncak dunia kultivasi. Tak butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Ia pun menoleh perlahan ke arah Wei dan bertanya dengan nada datar. Apakah gurumu menitipkan pesan untukku? Elder Chu tidak bodoh. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa lukisan ini bukan hasil curian. Pasti orang itu, lelaki itu yang memintanya untuk disampaikan padanya. Wei mengangguk cepat dan berkata, "Guru memintaku menyampaikan." Lalu ia mengulang pesan dari Elder Yan kata demi kata. Sembari berbicara, diam-diam Wei mengamati perubahan ekspresi Elder Chu. Benar saja, wajah wanita parubaya itu langsung menunjukkan rona yang rumit dan sulit diartikan. Wei pun makin yakin hubungan antara Elder Chu dan gurunya tampaknya tidak sesederhana permusuhan atau dendam belaka. Kalau dipikir-pikir, apakah ini bisa dianggap kakak ipar dan adik ipar? Gumamnya dalam hati. Tapi begitu menyadari bahwa pikirannya mulai melewati batas, ia buru-buru mengusir semua asumsi liar itu. Bukan urusanku, pikirnya. Itu urusan orang dewasa. Hai MPH, hanya mengandalkan dia juga ingin balas dendam? Elder Chu mendengus dingin,
Meski Wei Yi bisa melihat jelas di balik ekspresi sinis itu, ada secuil haru yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Elder Chu menghela napas dan langsung kembali ke inti urusan. Karena kau sudah mengantarkan lukisan ini bagaimanapun caramu mendapatkannya, aku tetap akan menepati janjiku. Wei Yi langsung berseri-seri. Ia hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. 2 resep pil kelas 5. Itulah yang paling ia butuhkan sekarang. Dengan resep itu, ia bisa mulai meramu pil tingkat 5, dan dengan mengonsumsinya, ia bisa mempercepat kenaikan kultivasi secara signifikan. Tanpa kekuatan, semua misi yang harus ia jalani akan menjadi sia-sia belaka. Mulai dari tugas utama seperti misi pembalasan dendam Raja Elang, hingga membantu gurunya membalas dendam, semuanya butuh kekuatan real, bukan sekadar niat baik atau semangat kosong. Meski saat ini dia telah mencapai tahap akhir Wamuling tingkat 6, di dunia luar ia belum cukup diperhitungkan. Apalagi jika ingin bertarung di panggung yang lebih luas. Namun sebelum semua itu bisa dimulai. Kau tahu nilai sebenarnya dari resep pil tingkat 5, bukan? Tiba-tiba Elder Chu menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Ia memang menjanjikan akan memberikan resep, tapi tidak pernah bilang akan memberikannya secara gratis. Wei Yi menelan ludah. Tidak semahal itu, kan? Tanyanya hati-hati. Tentu saja dia tahu betapa berharganya satu resep pil tingkat 5. Itu ibarat cetak biru untuk mencetak emas. Siapapun yang memilikinya bisa menghasilkan kekayaan tak berujung asalkan punya kemampuan dan sumber daya untuk meraciknya. Dan bahkan jika punya uang sekalipun, tidak semua alkemis mau menjual resep pil miliknya sendiri. Itu seperti menjual bagian dari nyawanya. Haha, tidak mahal kok, ujar Elder Chu sambil tersenyum lebar. Setidaknya jika dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat dari resep ini, harganya sangat masuk akal. Satu resep, 1 juta tael perak. Mau beli berapa? Wei Yi kontan terpaku. Ia sudah memperkirakan kalau harganya tinggi, tapi tidak mengira akan semahal itu. Untuk gambaran, satu senjata spiritual saja biasanya paling hanya berkisar antara 200 sampai 500 ribu tael. Tapi sebelum dia sempat merespons, Elder Chu kembali bicara. Kalau kau merasa harga yang kutawarkan terlalu tinggi, kau bisa saja balik menjualnya kepadaku. Syaratnya satu, resep itu belum ada dalam koleksiku. Nada bicaranya santai, tapi ucapan itu jelas menjadi bukti bahwa harga yang ia patok memang layak. Wei Yi pun hanya bisa tersenyum pahit. Kalau begitu, ujar Wei Yi sambil menarik napas panjang. Berikan aku 2 resep. Yang pertama, resep pil yang bisa meningkatkan kultivasi yang efeknya paling hebat. Yang kedua, resep pil pemulih yang bisa mengembalikan tenaga dan energi spiritual dengan cepat. Ia sudah menghitung. Meski belakangan ini ia menghabiskan banyak uang untuk membeli senjata, namun saldo tabungannya masih cukup. Ditambah hadiah dari kemenangannya di kompetisi sekta, ia menerima 1 juta tael perak tunai. Total 2 juta cukup untuk 2 resep. Tanpa ragu, ia pun mengeluarkan 2 lembar surat hutang perak dan meletakkannya di atas meja. Elder Chu pun sempat meliriknya dengan sedikit takjub. Ia bahkan sempat berniat memberikan resep itu dengan sistem cicilan, karena mengira pemuda itu takkan mampu membayarnya secara kontan. Namun melihat fakta di depan mata, ia mulai mengerti. Tampaknya bocah ini memang bukan alkemis sembarangan. Di usia muda sudah punya pengaruh, kemampuan, dan kekayaan. Tak kusangka kau lebih kaya dari gurumu. Bisa jadi dia saja kalah jauh dibanding kau sekarang. Ucapan Elder Chu terdengar sinis, seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menyindir Elder Yan sekali lagi. Wei Yi tertawa kecut. Ya, ini juga sudah menguras semua simpanan saya. Elder Chu hanya mengangguk, lalu mengambil 2 lembar gulungan dari laci dan menyerahkannya padanya. Yang satu bernama Zheng Ling dan pil peningkat kultivasi dengan efek paling optimal.
Yang satu lagi buling dan pil pemulih yang bisa segera mengisi ulang energi dan tenaga dalam. Namun kuperingatkan dulu, bahan-bahan untuk meracik pil ini cukup langka dan sulit dicari. Jadi kau harus siap bersusah payah. Wei Yi hanya tersenyum. Itu bisa saya atasi. Dengan sistem permainan yang ia miliki, ia bisa membeli semua bahan dari toko sistem, bahkan dalam jumlah tak terbatas. Masalah bahan sama sekali bukan masalah. Elder cuma mengangguk singkat. Dia tidak menanyakan lebih lanjut. Bukan urusannya. Namun di balik ketenangannya, ia masih menyimpan sedikit rasa kecewa. Ia ingin menjadikan Wei Yi sebagai murid langsungnya, tapi ditolak mentah-mentah. Walau begitu, ia tetap mengambil satu gulungan kitab tambahan dan menyerahkannya. Karena kau tidak ingin jadi muridku, aku juga tak bisa mengajarkan langsung teknik alkimia padamu. Tapi ini adalah buku rahasia yang dulu secara kebetulan kudapat. Konon berasal dari salah satu dari 3 sekte alkimia terbesar zaman dahulu, sekta pil ungu. Sayangnya buku ini hanya bagian dari keseluruhan tidak lengkap. Kau boleh mempelajarinya dan mengambil manfaat darinya. Tanpa banyak bicara, Elder cuma menyerahkan kitab itu lalu mengibaskan tangan, tanda pertemuan mereka selesai. Terima kasih atas hadiah ini, Elder. Wei Yi membungkuk sopan dan segera keluar. Begitu ia berada di luar pavilion dan membuka halaman pertama kitab itu, ia langsung tertegun. Di sampulnya tertulis, "Seni alkimia terhebat di bawah langit." Wei Yi terdiam, terpaku beberapa detik. Ini namanya kok terlalu gila ya? Gumamnya dengan kening berkerut. Bab 251, Seni alkimia terhebat di dunia.